Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Di awal Mei ini Tuhan, kami datang kepadamu. Lebih kurang 1 bulan kami beribadah di rumah. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami memulai bulan ini, Engkau berkatilah kehidupan kami, supaya terus ada damai Kristus dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, karena kami telah siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di hari Minggu ini, di minggu pertama di bulan Mei. Tema firman Tuhan sesuai dengan buku disiplin buku sel group kita, berdamai dengan sesama. Efesus 2 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan situasi yang terjadi saat ini. Tuhan mau mempertanyakan dalam hidup kita, apakah masih ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Banyak orang sudah sejak kecil atau sejak lahir menjadi orang Kristen, tetapi tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, tidak bisa berdamai dengan anak, istri, suami, keluarga, tetangga, dan bahkan temannya, dan bahkan mereka terus berkelahi dan bermusuhan. Bagaimana mungkin itu bisa berdamai? Ya, sedangkan yang kelihatan saja pun kita tidak bisa berdamai. Bagaimana kita bisa mengatakan kita bisa berdamai dengan Tuhan? Karena kalau yang kita lihat saja bersama-sama dengan kita, gak bisa kita berdamai dengan mereka. Bapak Ibu, kita bukan lagi orang Kristen atau pengikut Yesus, karena orang-orang percaya atau pengikut Yesus harus bisa berdamai dengan semua orang. Bapak Ibu, untuk berdamai dengan semua orang, maka kita juga bicara tentang mengasihi. Karena dalam Matius 22 ayat 37 dan 39, bobot atau kualitas kasih itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu sama. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang-orang yang kita lihat, tetangga dan bahkan keluarga kita, maka kita pun tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Orang Batak biasanya ada pepatah, mereka mengatakan berdomu di tanurah.
artinya bertemu di kuburan sampai mereka mati tidak cakap. Mungkin itu hanya gara-gara sedih atau bahkan harta, tanah, uang atau hal-hal kecil, tapi mereka bisa memutuskan tidak berdamai sampai mereka mati. Sebagai orang percaya, orang Kristen, hal itu tidak dimungkinkan dan tidak diizinkan Tuhan kepada kita. Kita harus bisa berdamai dengan semua orang. Sebelum kita berdamai dengan semua orang, kita harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita harus disuruh berdamai dengan semua orang? Ada 3 hal yang saya melihat alasan untuk kita terus bisa berdamai dengan semua orang. Yang pertama adalah karena Allah sendiri sudah berdamai dengan kita terlebih dahulu. Pada saat kita dalam dosa, pada saat kehidupan kita di dalam tidak menentu atau menuju ke neraka, maka disitulah Allah berdamai dengan kita. Dia tinggalkan tahtanya dari surga, dia tinggalkan kealahannya itu, dan dia ambil rupa seorang hamba, dan dia menjadi sama dengan manusia berdosa walaupun dia tidak berdosa. Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Maka kalau dikatakan berdamai dengan sesama, pertama-tama kita harus tahu bahwa Allah tidak memperhitungkan semua dosa-dosa kita, kejahatan kita, dan dia datang untuk berdamai dengan kita. Karena pada saat Hawa dan jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Tapi Allah memperbaiki dengan dirinya sendiri, datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk bisa berdamai dengan kita. Yang kedua, karena orang percaya kepada Yesus sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang mau damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapakah kita, Bapak Ibu? Kok kita bisa menjadi anak-anak? Kalau dilihat dari kehidupan kita, kalau dilihat dari latar belakang kita, enggak sanggup dan tidak mungkin kita menjadi anak-anak. Tetapi karena anugerah Allah cuma-cuma diberikan kepada kita, maka kita diangkat menjadi anak-anak. Apa artinya ini bagi kita? Sebagai anak-anak, maka kalau kita mempunyai harta sebagai orang tua, kemana harta kita ini kita wariskan? Pastilah kepada anak. Kita tahu ada harta yang paling berharga di surga, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah diwariskan Allah atau Yesus kepada kita sebagai anak-anak. Maka yang dulu kita sudah menuju kepada neraka atau tempat kita neraka, tetapi karena kita sudah dianggap menjadi anak-anak Allah, kitalah yang menjadi penghuni surga itu. Kitalah yang menjadi ahli waris surga itu. Maka itulah kita harus berdamai dengan semua orang. Dalam 2 Korintus 5:20 dikatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita harus mau terus merendahkan hati. Orang
Kalau kita suka orang suka dengan kehidupan kita, kehadiran kita di dalam organisasi, di dalam kelompok, dan bahkan dimanapun kita berada, orang merindukan kehadiran kita karena kehadiran kita membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa kenyamanan. Tapi kalau dalam kehidupan kita orang sangat tidak suka dengan kehidupan kita, kehadiran kita, karena kehadiran kita akan memperkeruh suasana, akan menghancurkan organisasi, akan membuat hancur kehidupan kelompok, maka kita harus mengoreksi diri. Ada apa dalam diri saya? Kenapa orang tidak suka dengan saya? Berarti belum ada damai. Kita sendiri belum berdamai dengan diri kita sendiri, apalagi dengan Tuhan, bahkan sesama pun tidak. Yang ketiga adalah tanda bahwa kita adalah orang benar di hadapan Tuhan dan orang-orang yang menghasilkan buah kebenaran. Di dalam Yakobus 3 ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu, harta yang paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah damai. Maka kita melihat Allah juga memberikan berkat yang paling mahal adalah berkat damai. Karena damai tidak bisa dijual atau dibeli dengan hanya membuat anak kita namanya si damai. Tapi damai itu ada dari Allah turun dalam hati kita. Yesus tinggal dalam hati kita. Yesus tinggal di dalam keluarga kita. Yesus tinggal di dalam dompet dan pekerjaan kita. Maka damailah, sejahteralah. Tidak ada perang, tidak ada ketakutan, tetapi damai, sejahtera, kenyamanan yang ada. Dan itu ada kalau Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang ada damai adalah orang yang bisa berdamai dengan dirinya, dengan Allah, dan dengan sesama. Orang yang jahat akan pasti menghasilkan buah-buah yang jahat. Orang-orang perusuh akan selalu menghasilkan kerusuhan-kerusuhan. Orang-orang penggosip akan selalu berbuah gosip-gosip. Orang-orang yang menjelek-jelekkan akan terus itulah buahnya. Tapi orang yang ada damai Kristus, dia bisa mengolah yang jahat bisa menjadi baik, yang jelek bisa menjadi baik dan enak didengar. Saudara-saudara, karena ada damai di dalam kehidupan kita. Di dalam damai, Yesus juga memperhitungkan bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan kalau tidak ada damai. Dan dia mengatakan di dalam Matius 5 ayat 23-24, karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Apa maksudnya ini bagi kita, Bapak? Bisa saja kita bisa memberikan harta kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan, persepuluhan kita kepada Tuhan, tetapi kita banyak membenci orang, banyak memusuhi orang, banyak menggosipi orang, banyak menghancurkan kehidupan orang. Tuhan mengatakan, tinggalkan, berdamai.
Karena orang yang tidak berdamai, maka persembahannya pun Tuhan tidak akan terima. Tapi yang penting mari kita damaikan dulu, sehingga kita datang kepada Tuhan tidak ada lagi yang mengganjal hidup kita. Kita sudah plong, sudah bebas, tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang kita benci dalam kehidupan. Di dalam damai jangan ada kata menuntut atau tapi atau syarat. Tapi lihatlah Yesus. Dia datang ke dunia ini tidak ada embel-embelnya, tidak ada syaratnya, tapi dia buktikan dulu. Dan tidak pernah menuntut, "Sianu, kau ini yang salah atau itu." Tapi dia lakukan dengan tulus. Dan itulah damai yang daripada Tuhan. Pertanyaan bagi kita dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu. Kita hampir 1 bulan lebih dengan situasi-situasi corona atau virus ini belum selesai. Kita tidak tahu kapan berakhir ini. Dan kita tidak menginginkan ini terjadi. Bahkan pun banyak jemaat sendiri pun, ya, waktu kita ibadah terakhir di Gen ketiga, banyak yang sudah tidak mau lagi datang ke gereja karena mereka takut. Bahkan mereka minta supaya beribadah di rumah. Tapi banyak juga yang meminta beribadah di rumah. Sampai sekarang pun nggak tahu beribadah enggak. Karena persembahannya pun mungkin nggak nampak selama 1 bulan ini. Itu berarti di mana mereka? Ada yang nggak damai di dalam hidup mereka selama ini. Secara ekonomi mungkin kita kekurangan. Dan bahkan mungkin pekerjaan mungkin juga terancam dan bahkan dirumahkan kita. Bahkan juga banyak masalah pergumulan ini, itu, dan ini. Pertanyaan bagi kita, dengan kondisi yang seperti itu, apakah kita percaya Tuhan masih menyertai kita? Apakah kita percaya Yesus masih berada dalam hidup kita? Atau kita sudah kehilangan akal? Yang sebenarnya masih ada deposito kita, masih ada tabungan kita, masih ada harta di mana-mana, tapi kita bisa nanti berpikir kita sudah miskin. Kita perlu ditolong orang, kita perlu dibantu orang, padahal masih ada simpanan kita. Bapak Ibu, jangan kita mental seperti itu. Mari berbagi dari kekurangan. Kalau berbagi dari kelebihan itu sudah mudah. Tapi kalau berbagi dengan kekurangan kita, itu yang luar biasa. Sehingga orang melihat benar-benar Tuhan berserta dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Di dalam hidup kita tidak bisa mengatur. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu dalam menurut firman Tuhan ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, kebaikan bagi kita, bukan kehancuran, bukan menjadi miskin kita, bukan menjadi kita menjadi pengemis, tapi menjadi kebaikan. Inilah berkat Tuhan dengan firman Tuhan, supaya tetap damai itu ada dan kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Allah mau menguji kita, apakah masih ada damai Tuhan? Apakah kita terus bisa menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Tuhan?
surga. Walaupun situasi seperti ini, kita masih tetap menyatakan anak-anak Tuhan. Apakah dengan situasi seperti ini kita masih bisa berbuah dengan orang lain, berbuah dengan orang-orang yang sungguh-sungguh tidak sanggup menjalani hidup ini lagi? Tapi anak-anak jemaat Al-Sadai bisa berbuah, bukan menjadi batu sandungan, menjadi ejekan orang dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita di awal bulan Mei, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat di dalam kehidupan banyak orang melalui kita. Hanya satu, tetaplah tinggal dalam damai, doa dan firman Tuhan. Inilah menjadi alat kita supaya tetap ada damai. Tapi kalau kita sendiri tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi seru, apalagi kayak perhatikan banyak, bahkan ketua wakilnya pun gak seru lagi, gak ada lagi bicara tentang firman Tuhan. Ingat, disitulah damai tidak ada lagi. Maka yang ada adalah iblis, penyesalan, bahkan menyalahkan ini, dan akhirnya kita tidak jadi berkat lagi di dalam situasi seperti ini. Saya percaya dengan situasi seperti ini, biarlah Tuhan Yesus tetap tinggal dan hidup, sehingga kita tetap membawa damai dalam diri kita dan kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami tetap berdamai dengan semua orang. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lebih dahulu berdamai dengan kami, bahwa Engkau sudah meninggalkan damai itu dalam dunia ini, di dalam hati kami, melalui firman-Mu yang tetap tinggal dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya tetap kami bisa membawa damai kepada diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan-Mu, sehingga Tuhan kami akan tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Dan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi tetap bisa berbuah dengan situasi yang mungkin tidak memungkinkan. Tapi perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami dirasakan orang-orang bahwa kami pembawa damai. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.